Toko bangunan biasanya punya ratusan item, contohnya seperti semen, cat, keramik, sampai ke baut kecil. Kalau harus input manual satu persatu ke dalam sistem, bisa makan waktu berhari-hari. Untungnya, ada cara yang lebih cepat. Halo semuanya, saya Tri Wibowo, marketing akurat online yang siap bantu membuat pembukuanmu jadi lebih rapih dan efisien. Masalah umum di toko bangunan adalah data stok yang tidak rapi. Kadang ada barang yang kodenya sama tapi penulisannya berbeda atau satuan yang tidak konsisten. Akibatnya, laporan stok jadi berantakan dan kasir sering bingung saat transaksi. Padahal, barang dan jasa ini adalah master data yang akan dipakai terus setiap hari. Akurat Online punya fitur impor master data barang dan jasa. Nah, untuk langkah detailnya akan saya jelaskan di dalam video ini. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akurat Online. Jadi untuk video kali ini, saya akan jelaskan tentang cara untuk impor master data barang dan jasa untuk toko bangunan di Akurat Online. Jadi video sebelumnya kan saya udah buat untuk yang akun perkiraan. Nah, untuk video yang kedua ini nanti saya akan jelaskan khusus untuk barang dan jasa. Ya gitu, jadi seperti video-video sebelumnya, ini nanti akan saya bagi menjadi bagiannya masing-masing. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi sekarang kita langsung masuk ke bagian template-nya. Jadi ini saya udah ada template dari Akuratnya. Nah, kalau misalkan kamu ternyata belum punya template, itu tenang aja. Sebenarnya di Akurat Online itu udah disediain. Kamu tinggal download aja. Jadi nanti kamu masuk ke modul persediaan. Di sini ada fitur barang dan jasa. Nah, nanti kamu klik yang daftar di sini. Nah, klik yang impor data. Jadi nanti di sini ada contoh filenya. Nah, ini nanti bisa kamu download. Kemudian nanti hasilnya dia kayak gini. Nah, terus yang saya perlu selalu ingatkan adalah ketika kamu input, ini kamu harus sambil baca penjelasan kolomnya di sini. Ini udah lumayan lengkap sebenarnya, ini udah semua kolom dia ada penjelasannya. Jadi nanti kalau kamu bingung, oh ini fungsinya untuk apa? Nah, nanti kamu tinggal baca aja sebenarnya. Nah, nanti di sini dia akan otomatis atau akan muncul penjelasannya sesuai dengan kolomnya masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini sebenarnya saya tadi udah input beberapa data, jadi supaya untuk menghemat waktu. Nah, jadi tadi saya contohnya menginput untuk yang persediaan yang biasa, yang semen contohnya. Kemudian saya input juga yang varian. Varian ini yang seperti di demo saya sebelumnya, yang demo Akurat Online untuk toko bangunan. Itu kan saya menjelaskan tentang, misalkan kamu ada cat 5 kilo dari brand A. Nah, cat itu kan yang 5 kilo pasti ada warnanya. Jadi nanti ada warna merah, warna hitam, atau warna putih. Nah, itu nanti pas kamu klik di aplikasi kasirnya atau Akurat BOS, itu dia ada kolom tambahan untuk warnanya. Jadi dia yang muncul itu hanya namanya ini. Terus nanti pas kamu klik, nanti dia akan muncul pilihan warnanya. Nah, mungkin nanti kalau kamu butuh gambarannya, kamu bisa tonton aja yang demo Akurat Online untuk toko bangunan. Itu udah ada gambarannya biar kamu lebih jelas ngelihatnya dia. Itu ada di video itu. Nah, sekarang saya langsung mulai aja jelasin. Jadi, yang pertama adalah kategori barang dan kode barang. Nah, ini adalah kategori dari barang tersebut. Misalkan nanti kamu pengen misahin nih, ada semen, jadi nanti semen itu dia ada semen A, semen B, dan semen C, terus nanti ada, contohnya ada paku. Nah, itu nanti kamu bisa kategoriin per masing-masingnya. Jadi, kamu bisa ngeliat nih, oh saya jual semen itu apa aja isinya. Nah, nanti di laporannya pun dia ada filter untuk kategori barangnya. Jadi kalau kamu mau munculin semen aja bisa, atau nanti kalau kamu mau munculin semen dan pasir contohnya itu juga bisa. Nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, yang penting, jadi kalau di Akurat Online itu dia konsepnya semakin detail kamu input, maka nanti hasil akhirnya pun akan semakin detail. Cuma dia pasti ada effort tambahan. Karena kamu harus input beberapa data yang dibutuhkan. Nah, tapi kalau misalkan kamu ternyata, oh saya mau yang simple aja mas, ya berarti nanti hasil akhirnya juga simple. Jadi nanti kamu jangan minta inputnya simple, tapi hasil akhirnya detail, itu nggak bakal bisa. Nah, tapi kelebihannya, kalau misalkan kamu pilih yang cara kedua, itu kamu nggak ada effort tambahan. Karena kamu inputnya ya seadanya aja sebutuhnya kamu. Nah, nanti makanya hasil akhirnya dia lebih simple, terus nanti dia nggak ada effort tambahan. Jadi nanti ada dua pilihan sebenarnya. Jadi intinya sih semakin detail ya nanti hasil akhirnya pun akan semakin detail. Nah, terus ini kita lanjut lagi untuk kode barang. Kode barang nanti kamu bisa isi sesuai dengan kode barang kamu sebelumnya. Tapi misalkan kamu, oh saya belum punya mas kode barangnya. Nah itu nanti pakai yang dari Akurat Online pun dia nggak jadi masalah. Sebenarnya Akurat Online dia udah nyiapin nih.
Jadi kalau kita lihat di fitur penomoran, ini ada di modul pengaturan, kita ada fitur penomoran. Nanti kamu bisa lihat untuk yang barang dan jasa. Nah, sebenarnya di sini udah disediain template dari Aquaret Online. Cuma ya template-nya masih sederhana. Tapi ini masih bisa kamu edit sesuai dengan kebutuhan kamu. Misalkan nanti kamu, oh saya mau tambahin bulan, atau bulannya kita ada 2 macam nih, ada yang Romawi, terus tahun juga kita ada 2 macam, atau kita mau nambahin teks. Itu juga bisa. Atau kamu mau nanti, oh saya mau pakai yang ini aja mas, karena saya mau pakai yang dari Aquaret Online aja biar cepat. Terus nanti ya ke depannya atau yang ini saya input, ini baru pakai penomoran saya. Nah itu juga bisa. Nanti kamu bisa menyesuaikan. Cuma yang penting dia nanti misalkan kamu kosongkan, maka nanti Aquaret akan membuat kode otomatis sesuai dengan template yang tadi saya kasih tahu. Ini counter ini maksudnya yang tadi. Nah ini yang digit terakhir ini yang counternya. Nah ini makanya nanti kamu bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Kayak gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir, oh saya nggak punya kode mas, kode barang sebelumnya. Nah pakai aja yang dari Aquaret nih. Jadi nanti kamu nggak perlu repot. Terus nanti kamu masih bisa sesuaikan juga dengan kebutuhan. Nah kode barang ini nanti fungsinya untuk identifikasi. Jadi nanti ya pastinya setiap barang pasti punya satu kode barang. Jadi nanti nggak bakal ada yang namanya double kode barang atau nanti ada yang lain-lain. Nah itu nanti fungsinya si kode barang ini. Jadi misalkan oh semen A kodenya 001, terus nanti semen B kodenya 002. Nah nanti nggak mungkin semen B kodenya itu 001 karena 001 itu udah dipakai di semen yang A. Nah kurang lebih nanti dia konsepnya seperti itu ya untuk identifikasi si barangnya tersebut. Nah terus kita masuk apa yang selanjutnya lagi. Maaf, ini kita ada nama barang dan jenis barang. Nah nama barang ini biasa untuk nama itemnya. Nah untuk jenis barang ini kita ada beberapa jenis barang yang ada di Aquaret Online. Jadi pertama ada inventory atau persediaan. Ini nanti adalah stok yang bisa kita kontrol. Kemudian ada non persediaan. Ini nanti dia nggak bisa kita kontrol untuk stoknya. Jadi ketika kita melakukan penjualan dia langsung masuk ke pendapatan. Kemudian kalau kita melakukan pembelian dia akan langsung masuk ke beban ataupun biaya. Kayak gitu. Jadi nanti dia nggak bisa kita kontrol kalau yang non persediaan ini. Nah terus kita ada jasa. Kemudian ada biaya produksi. Nah ini mungkin kamu nggak pakai karena ini biasanya untuk manufaktur. Kemudian kita ada grouping. Grouping ini untuk product bundling. Nah yang terakhir kita ada varian. Nah varian ini yang nanti kita gunakan untuk chat. Jadi fungsinya kayak tadi saya bilang. Jadi ketika kamu klik chat. Nah nanti pas di aplikasi kasirnya itu dia ada pilihan. Sesuai dengan varian yang kamu pilih. Apa yang kamu buat. Misalkan kamu ada mau masukin ukuran atau nanti mau kamu masukin warna itu juga bisa. Nanti sesuai dengan varian yang kamu tentukan. Nah, terus kita ada tipe persediaan. Tipe persediaan ini untuk yang perusahaan manufaktur juga, ini kamu abaikan aja. Kemudian ada barcode. Barcode ini misalkan nanti kamu mau pakai barcode scanner, ini juga bisa. Cuma Aquaret Online itu dia nggak bisa membuat barcode. Jadi hanya bisa membaca aja. Jadi kalau kamu mau membuat barcode, kamu bisa pakai pihak ketiga lagi. Nanti kamu bisa sesuaikan aja atau kamu bisa cari sendiri sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus yang selanjutnya adalah satuan. Nah, satuan ini kita ada beberapa rasio satuan juga yang bisa kamu lihat di sini. Jadi ada satuan pertama, 2 sampai ke 5. Nah, nanti cara bacanya kayak gini konsepnya biar kamu nggak bingung. Jadi misalkan kita ada sak di sini. Nah, satuan pertama sak. Nah, terus satuan keduanya itu berapa? Misal, oh ternyata ini contoh aja ya. Misalkan kita box contohnya. Nah, satuan kita box. Nah, nanti kita ngebacanya itu dari satuan kedua itu rasionya berapa ke satuan yang terkecil. Jadi satu box itu isinya ada berapa sak. Misal, oh ternyata satu box isinya 5 sak. Nah, kayak gitu dia cara ngebacanya. Jadi rasionya itu di sini. Jadi nanti kalau masukin satuan kedua, terus rasionya itu berapa. Nah, rasio di sini pasti dia selalu mengacu ke satuan yang terkecil. Jadi misalkan kamu ada satuan yang ketiga dan seterusnya. Misalkan kita ada satu karung, nah rasionya ini satu karung itu berapa sak? Pasti dia nanti berkaitannya dengan satuan yang terkecil. Nah dia konsep atau cara bacanya itu seperti itu. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Pastikan dia tiap perusahaan atau tiap item pasti beda-beda. Makanya nanti kamu bisa sesuaikan, cuma cara bacanya kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kita lanjut lagi, kemudian kita ada harga jualnya. Ini adalah informasi penjualan dan pembelian yang ada di Aquaret Online. Nah, dia itu adanya di sini. Nah, dia ada di tab yang kedua. Nah, sebenarnya ini sifatnya opsional, tapi biasanya saya menyarankan untuk isi yang harga jualnya.
Karena nanti kalau kamu input di sini, dia otomatis akan langsung muncul ketika kamu melakukan transaksi penjualan. Jadi misalkan kamu ada pakai aplikasi kasir atau nanti langsung dari Akret Online, dia harganya akan langsung muncul. Nah, kalau informasi pembelian, ini kamu bisa isi atau enggak. Soalnya biasanya kan kita kalau beli barang itu enggak terpaku sama satu supplier aja. Nah, di sini sedangkan di sini tuh dia bisa masukin hanya satu aja. Jadi kadang kan, oh ternyata kita beli semen ke pemasok A, dia lagi kosong nih, kita pindah ke pemasok yang B. Nah, yang B ternyata kosong juga, kita pindah ke pemasok C. Nah, makanya ini rekomendasinya itu saya nggak usah diisi aja, nggak apa-apa. Tapi opsional lagi, balik lagi ke kamu kalau kamu mau ngisi silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini kemudian kita masuk ke saldo awal. Jadi saldo awal di sini dia adanya itu di stok. Nah, nanti di sini ini kita sambil baca dulu sebentar. Saldo awal. Nah, dia ada di sini. Nah, untuk cabangnya kita abaikan aja. Terus kita ada gudang saldo awal. Gudang saldo awal ini kamu baca dulu nih penjelasannya. Jadi jika multi gudang, gudang saldo awal barang, nama gudang harus sudah ada di dalam database. Jadi misalkan kamu harus ngeliat dulu nih nama gudangnya. Jadi sebenarnya kalau untuk gudang itu di Akret Online kan bisa multi gudang. Cuma bawaannya itu dia hanya ada satu gudang utama aja di sini. Nah misalkan kamu, oh saya mau ada gudang Bekasi mas. Ternyata saya ada stok nih gudang Bekasi ya. Kamu tambah lagi gudang Bekasi atau kamu mau nambahin gudang Jakarta. Nah pastikan sebelum kamu import datanya, kamu udah siapin dulu gudangnya. Karena tadi dari kata kuncinya di sini dari penjelasannya, nama gudang itu harus sudah ada di dalam database. Jadi sebelum kamu import atau kamu input, pastikan dia udah ada di dalam database-nya. Karena kalau kamu belum ada, dia nanti pasti akan error pas kamu importnya. Kayak gitu. Jadi pastikan nanti kamu sambil ngebuka juga Akret Online, oh ternyata nih gudangnya belum ada ya, berarti kamu tambahin dulu. Dia gratis kok, jadi kamu mau nambahin banyak juga nggak jadi masalah. Nah, terus kita ada kuantitas saldo awal. Ini ada kuantitas itu ada berapa, ada jumlahnya. Nanti kamu tinggal masukin aja di sini, itu ada berapa. Ini kan ada 100, contohnya ada 100 sak. Ya berarti nanti kuantitasnya 100, satuannya itu sak. Kayak gitu. Nah, nilai satuannya adalah nilai per saknya. Jadi bukan nilai totalnya. Jadi misalkan, oh ternyata di pembukaan sebelumnya itu, saya cuma ada nilai persediaan nih mas, ada totalnya misalkan 1 juta. Itu untuk saya ada kuantitas itu ada 50 atau ada 60 contohnya. Ya berarti nanti kamu tinggal bagi aja 1 juta dibagi 60. Nah itu kan nanti dapat nilai satuan. Nah nilai satuannya itu kamu masukin di sini. Jadi ini masukinnya itu per nilai satuannya, per kuantitasnya maaf. Gitu. Nah terus kita ada per tanggal. Jadi sebelum kamu import atau input master data, kamu harus tentuin dulu tanggal cut off-nya itu mau tanggal berapa. Ini juga berlaku untuk master data yang lainnya kayak akun perkiraan, terus pelanggan dan pemasok ini juga sama. Perlakuannya tetap kayak gitu. Jadi kamu harus tentuin nih, oh ternyata saya mau cut off-nya tuh per tanggal 31 Agustus mas. Ya berarti nanti pas tanggal 31 Agustus kamu hitung semuanya. Terus nanti kan kamu bakal dapat saldo tuh, saldo akhirnya. Nah nanti kamu tinggal masukin saldo akhir tersebut jadi saldo awal di Akret Online. Jadi saldo awal di tanggal 1 September 2025. Nah, kurang lebih kayak gitu cara bacanya. Jadi misalkan, oh ternyata saya mau per tanggal 1 Januari mas. Ya berarti nanti kamu per tanggal 31 Desember, kamu hitung semua saldo akhirnya. Baru nanti kamu jadiin saldo awal di sini. Nah, nanti dia tuh masuknya di tab yang, ini kita sambil buka biar kamu ada gambaran. Nah, di sini. Di tab stock. Sekarang kita lanjut lagi, ini karakter ini dia untuk atribut tambahan. Jadi di Akret Online itu, dia bisa nambahin beberapa kolom tambahan sebenarnya. Cuma dia jatuhnya ya kayak custom, tapi itu sebenarnya fitur dari Akret Online. Jadi ada beberapa perusahaan tuh yang membutuhkan kolom tambahan, nah itu bisa kamu tambahkan. Cuma dia sifatnya opsional, kalau kamu nggak perlu, ya nanti dikosongin aja nggak apa-apa. Itu dia udah free juga, nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, terus kita bisa juga mapping langsung akun perkiraannya. Jadi, sebenarnya nanti di sini ada pilihannya, misalkan, oh saya mau penjualan itu masuk ke akun pendapatan yang mana. Misalkan kamu mau dipisah nih, ada pendapatan semen, ada pendapatan cat, ada pendapatan pasir contohnya. Nah, itu nanti kamu bisa pisah. Cuma, PR-nya ya berarti nanti kamu harus bikin dulu akun perkiraannya masing-masing. Jadi, kalau semen itu masuk ke akun mana, terus nanti pasir ke akun mana, kayak gitu kurang lebih.
tetap balik lagi yang tadi saya bilang. Jadi semakin detail kamu input, ya hasilnya pun nanti akan semakin detail. Nah, nanti patokannya dari situ. Coba kalau misalkan, oh saya nggak ngerti nih mas kayak gini. Nah, tenang aja. Akurat Online itu sebenarnya udah nyiapin dari akun perkiraannya. Jadi sebenarnya kalau kamu lihat, oh dia tampilannya kayak gini. Oh ternyata dia udah komplit nih. Jadi kalau persediaan masuk ke akun ini, nanti penjualan masuk ke akun ini, kayak gitu. Cuma nanti kamu masih bisa edit lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus ternyata, oh saya maunya mapping aja mas. Saya punya pembukaan saya sebelumnya, saya udah punya akun. Saya mau mapping aja untuk akun perkiraannya. Nah, itu juga boleh. Malah lebih bagus sebenarnya. Jadi hasilnya bakal lebih detail. Nah, cuma yang perlu saya ingatkan, nanti yang kamu masukin itu hanya kodenya aja. Jadi bukan nama akun perkiraannya. Jadi nah itu kita ngikatnya itu dari kode akunnya. Nah, jadi misalkan kamu, oh saya mau ada penjualan, kita masuknya ke pendapatan mas. Misalkan kita ada pendapatan semen, penjualan semen nih. Penjualan semen kita akan masuknya itu ke pendapatan semen dengan kodenya itu 001. Nah, di sini kamu masukin itu bukan pendapatan semen, tapi 001-nya. Jadi kode akun yang kita masukin di sini. Begitupun dengan yang lainnya, ini dari yang persediaan sampai pembelian belum tertagih. Itu hanya kodenya aja kamu masukin. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini ada merek barang, terus nanti ada nomor seri. Ini kayaknya nggak perlu kita pakai. Jadi kita bisa kosongin aja sebenarnya. Ini kita lewatin. Nah, kemudian kita ada ini sebenarnya catatan atau info lainnya dan dimensi. Nah, ini juga bisa kita lewatin sebenarnya. Ini cuma informasi tambahan aja. Terus yang terakhir kita yang dipakai paling ini yang label varian dan data varian. Nah, ini fungsinya ya untuk si varian ini yang cat 5 kilo. Jadi nanti variannya kita bisa pilihnya itu apa aja nih dari si cat itu. Jadi misalkan cat yang 5 kilo tadi dari brand A, kita ada warna biru, terus ada warna hitam, warna merah, dan warna putih. Nah, kurang lebih cara bacanya ada kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung coba aja untuk importnya. Ini saya udah save. Sekarang tinggal kita import aja. Nah, importnya ini saya sambil tutup. Biar kita dari awal, nah tetap masuk ke modul persediaan, masuk ke fitur barang dan jasa. Nah, terus di sini masuk ke daftar, kemudian klik yang import data. Kita klik yang import dari Excel. Kemudian karena kita udah punya filenya dan kita udah isi template-nya, kita tinggal pilih aja yang unggah. Pilih file yang tadi kita udah input, open, dan unggah. Nah, nanti dia akan langsung ngebaca nih. Dia langsung mapping otomatis. Jadi kita klik lanjutkan. Nah, terus kita bisa lihat, oh ternyata ini data yang kita input. Nah, kalau udah oke ya kamu tinggal lanjutkan aja. Nah, nanti Akurat Online akan proses data tersebut untuk import ke dalam database. Nah, ini dia gagal nih. Nah, nanti dia akan ngebaca. Bisa kita unduh. Nah, ini bisa kita lihat. Ini adalah errornya. Jadi kalau kamu lihat di sini, jadi setiap kali ada error, dia ini kan tampilan awalnya kayak gini ya. Kalau kamu geser ke paling kanan, dia ada tampilan error di sini. Nah, dia tulisannya kategori barang harus diisi. Nah, sebenarnya tadi saya udah beberapa kali nyoba. Ini saya nggak tahu kalau untuk yang varian, ini saya yang kurang update atau memang yang ada perubahan lainnya. Ini kita harus ngisi kategorinya itu secara manual. Jadi kalau kategorinya belum ada, kita harus tambahin dulu di Akurat Online-nya. Tadi saya lupa sampaikan, ini kita ubah aja sekarang. Ini kita delete dulu. Nah, terus kan kita mau nambahin. Kita contohnya kategorinya mau masuk ke cat. Nah, kita tahu ini saya close dulu ya. Nah, kita tambahin dulu untuk yang cat kategori barangnya. Kita simpan, berarti kita udah punya kategori cat di sini. Nah, sekarang kita tinggal simpan lagi ini. Coba sekarang kita tes. Kita masuk ke barang dan jasa lagi, kita import. Kita lakukan yang kayak tadi lagi, kita open dan unggah. Baru kita lanjutkan, baru lanjutkan lagi. Nah, dia udah berhasil diproses. Makanya tadi saya bilang saya nggak, mudah-mudahan saya yang belum update, makanya nanti saya akan cari tahu lagi tuh kelanjutannya gimana. Soalnya harusnya walaupun kategorinya itu nggak diinput, dia contohnya nanti kayak semen. Semen itu tadi awalnya itu dia belum ada kategorinya. Jadi pas kita
tambahkan atau kita import, dia otomatis akan menambah kategori semen. Kayak gitu. Coba nanti saya pastiin lagi. Nah, ini kita udah berhasil nih di sini. Jadi, kita udah punya cat sama semen. Semennya kalau kita lihat stok awalnya ada 100, ada di gudang Bekasi. Kalau kita lihat di sini, nah gudang Bekasinya 100, Jakarta 0, dan Utama 0. Kayak gitu. Nah, terus di barang yang catnya, dia akan muncul nih, ada cat yang warna biru, hitam, merah, dan putih. Cuma kalau di Akurat Online itu dia munculnya sebenarnya kayak biasa. Cuma nanti dia kelihatan bedanya tuh pas di aplikasi kasir atau Akurat POS-nya. Makanya nanti kalau kamu mau lihat gambarannya kayak gimana, kamu lihat aja demo yang Akurat Online untuk toko bangunan. Itu dia udah saya jelasin di situ biar kamu kelihatan bedanya. Jadi nanti fungsinya varian itu kamu bisa lihat di video tersebut. Nah, terus nanti kalau ini kan udah ada nih ya, berarti nanti kamu baru bisa untuk transaksi penjualan ataupun transaksi pembelian. Jadi nanti dia udah muncul di sini, karena kan kita udah punya item nih di sini, udah punya barang. Nah, dia baru muncul di sini. Jadi kamu bisa melakukan penjualan ataupun pembelian. Nah, terus di laporannya pun di neraca, ini kan kita udah ada nilai persediaan berarti, karena kita punya stok semen. Nah, berarti kalau kamu lihat di neracanya, dia juga akan langsung bertambah. Nah, nilainya 2 juta, kalau kamu lihat detailnya, dia akan langsung masuk. Oh, ternyata saldo awal barang untuk yang semen A itu nilainya 2 juta. Makanya nilai persediaan kita bertambah jadi 2 juta. Nah, kayak gitu. Mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara untuk impor barang dan jasa untuk toko bangunan di dalam Akurat Online. Nanti misalkan kamu ada pertanyaan lainnya, kamu langsung tulis aja di kolom komentar. Dengan master data barang dan jasa yang sudah rapi sejak awal, stok bangunan jadi lebih mudah dipantau, transaksi jadi cepat, dan laporan penjualan langsung jadi akurat. Kalau mau belajar cara setup database toko bangunan lebih lengkap, kamu bisa ikuti training dari Akurat. Dengan training Akurat, pencatatan jadi lebih teratur, praktis, dan nggak makan banyak waktu. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara setup database Akurat Online untuk toko bangunan bagian kedua. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.